Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas PMSI kelompok 2 ingin melakukan presentasi dengan judul Analisis Regresi Berganda, Faktor Data Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan Daerah Jawa Timur dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aska, SSI MSC. Kemudian adapun kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua kelompok, yaitu Brian Yoga Pratama, NIM 092109, dan saya Muhammad Aksan Mahmud, NIM 092111031. Saya Nova Mabila, 09211044. Dan saya Riza Bila dengan NIM 09211050. Adapun pendahuluan dari presentasi kami, yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari tugas kami ini. Jadi, berdasarkan data yang kami dapatkan, tingkat kemiskinan di Jawa Timur selalu berada di atas rata-rata nasional, sekitar tahun 2010 sampai 2019. Dan juga menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, yakni 4,5 juta jiwa. Atau masalah kemiskinan di Jawa Timur ini menjadi sangat krusial, khususnya dengan hadirnya beberapa daerah yang menjadi kantong kemiskinan. Nah, dan juga laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan dampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah kemiskinan. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur itu penting dilakukan sebagai bahan referensi pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Mungkin bisa di next. Adapun rumusan masalah dari tugas kami ini. Yang pertama, bagaimana statistika deskriptif dari data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan upah minimum di Jawa Timur. Yang kedua, bagaimana pengujian parameter regresi linear berganda dari data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan upah minimum di Jawa Timur. Yang ketiga ada bagaimana hubungan korelasi dari data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan upah minimum di Jawa Timur. Yang keempat, bagaimana model regresi linear berganda melalui Minitab dari data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan upah minimum di Jawa Timur. Dan yang terakhir, bagaimana model uji asumsi residual IIDN identik independen distribusi normal dari data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan upah minimum di Jawa Timur. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari presentasi kami, yaitu mengetahui statistika deskriptif dari data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan upah minimum di Jawa Timur. Yang kedua yaitu mengetahui pengujian parameter regresi linear berganda dari data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan upah minimum di Jawa Timur. Yang ketiga yaitu mengetahui hubungan korelasi data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan upah minimum di Jawa Timur. Yang keempat yaitu mengetahui model regresi linear berganda melalui Minitab dari data jumlah penduduk, di tingkat kemiskinan, dan upah minimum di Jawa Timur. Yang terakhir yaitu mengetahui uji asumsi residual IIDN, yaitu identik independen distribusi normal, dari data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan upah minimum di Jawa Timur. Adapun manfaatnya, yaitu dari penelitian ini adalah dapat mengaplikasikan atau mengembangkan ilmu yang telah didapat dan praktikum ini agar bermanfaat untuk masyarakat umum, serta membagikan informasi dan masukan kepada pemerintah, pembaca masyarakat mengenai pengaruh jumlah penduduk dan upah minimum terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Adapun tinjauan pustaka dari presentasi kali ini, yang pertama ada analisis deskriptif, analisis korelasi, analisis regresi, kemudian uji signifikan parameter regresi, dan uji asumsi IIDN. Analisis statistika deskriptif.
Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data stempel atau populasi. Data yang disajikan dalam statistik deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran pemusatan data. Salah satu ukuran pemusatan data yang biasanya digunakan adalah mean. Selain mean, ada juga median, maksimum, minimum, variance, dan standar deviasi. Next. Analisis korelasi. Menurut Lynn Marshall Worthington 2008, analisis korelasi merupakan teknik untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Gagasan dasar dari analisis korelasi ialah melaporkan hubungan antara dua variabel. Dua variabel dikatakan berhubungan jika variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Jika tidak mempengaruhi, maka kedua variabel disebut independen. Korelasi berguna untuk menguji signifikansi hubungan dua variabel dengan satu variabel, serta mengetahui kuat lemah hubungan dua variabel dengan satu variabel. Kuat lemah hubungan diukur di antara jarak 0 sampai 1. Next. Analisis regresi. Menurut Imam Ghazali, analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Analisis regresi adalah cara sederhana untuk mempelajari hubungan fungsional antara variabel yang berbeda. Hubungan antara variabel-variabel ini ditulis dalam metode matematika, model matematika. Dalam model regresi ini sendiri terdapat dua bagian variabel, yaitu yang pertama variabel respon dan yang kedua variabel bebas. Next. Kemudian, uji signifikansi parameter regresi. Untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan masing-masing pengujian tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada uji serentak, yang mana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Adapun uji hipotesisnya sebagai berikut. Ada hipotesis, daerah kritis, dan taraf signifikan. Adapun uji serentak, yang pertama yaitu ada sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F-hitung. Kemudian untuk rumusnya ada rumus regresi, error, dan total. Keputusan, terima atau gagal tolak dengan H0. Kesimpulannya, jika H0 ditolak, maka data yang ada sudah ada signifikan. Selanjutnya yaitu uji parsial. Uji parsial bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel bebas adalah independen variabel secara signifikan terhadap variabel terikat atau dependen variabel. Adapun uji hipotesisnya sebagai berikut. Ada hipotesis, daerah kritis, taraf signifikan, dan statistik uji. Kemudian, keputusannya terima atau gagal tolak H0. Kesimpulannya, jika H0 ditolak, maka data yang sudah ada signifikan. Kemudian, uji asumsi IIDN. Yang pertama ada uji residual identik, yang mana dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi identik. Suatu data dikatakan identik apabila plot residualnya menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Kemudian, uji residual independen. Uji residual independen dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi independen. Pada suatu data dikatakan independen apabila plot residualnya menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Kemudian, uji residual distribusi normal. Yang mana pada salah satu uji yang dapat menguji residual berdistribusi normal adalah dengan menguji uji Kolmogorov-Smirnov, yang mana hipotesisnya sebagai berikut, yaitu ada hipotesis dengan H0 untuk semua X residual berdistribusi normal, ada H1
yang mana untuk minimal satu nilai X dengan residual tidak berdistribusi normal. Untuk menentukan tingkat signifikansi yang digunakan adalah A sama dengan 0,05. Adapun metodologi pembahasannya yaitu ada sumber data, variabel penelitian, dan langkah-langkah analisis data. Sumber data. Data yang digunakan dalam laporan penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur dengan judul Data Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Jawa Timur. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan untuk menganalisis data pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Variabel Y, jumlah kemiskinan pada kabupaten atau kota, itu berpresentase. Variabel X1, jumlah penduduk pada kabupaten kota. Variabel X2, upah minimum pada kabupaten atau kota. Langkah-langkah analisis data. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, melakukan analisis statistik deskriptif. Yang ketiga, melakukan analisis korelasi. Yang keempat, menganalisis model regresi linear berganda. Yang kelima, melakukan pengujian terhadap parameter regresi linear berganda. Yang keenam, melakukan pengujian asumsi residual IIDN. Yang ketujuh, melakukan interpretasi data. Yang kedelapan, menarik kesimpulan. Kemudian ada pun analisis data pada presentasi kami. Yang pertama ada deskripsi data, analisis korelasi, model regresi berganda, dan simulasi prediksi. Adapun deskripsi data, yaitu berisi tentang perhitungan statistik yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita peroleh dari nilai median, standar deviasi, variasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Berikut adalah hasil statistik deskriptif menggunakan Minitab 19. Dengan variabel kemiskinan Y, dengan nilai MIAN 10,866 dengan nilai standar deviasi 4,445 dengan nilai variasi 19,760 dengan jumlah kemiskinan yaitu 412,910. Adapun nilai minimum yaitu 3,890 dengan median 10,335 dan nilai maksimumnya yaitu 21,210. Adapun jumlah penduduk miskin X1 di mana nilai minnya yaitu 114,0 dengan standar deviasi 70,2 dan nilai variasi 923,2 dan jumlahnya yaitu 4332,6 dengan nilai minimum 7,0 dan titik tengahnya yaitu 116,3 dengan nilai maksimum 268,5 dengan variabel upah minimum X2 dengan nilai min yaitu 367,026 dengan standar deviasi 67592 dengan nilai variasi 456,872,4386 dengan jumlah yaitu 1394706 dengan nilai minimum 268,592 dengan titik tengah 339962 dan nilai maksimum yaitu 530178. Adapun interpretasi statistik deskriptif berdasarkan data yang tadi, di mana kita mengetahui rata-rata jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yaitu 10,866 dengan standar deviasi sebesar 4,455 dan variasi sebesar 19,760, di mana memiliki nilai maksimum 3,890 dan nilai maksimum 21,210 serta nilai median yaitu 10,335. Oke, selanjutnya saya analisis korelasi. Jadi analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara jumlah kemiskinan
pada kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk pada kabupaten atau kota dan pendapatan kabupaten atau kota. Untuk mengetahui pola hubungan linear antara variabel-variabel tersebut, maka kami membuat scatter plot. Berikut adalah hasil dari scatter plot yang dilakukan melalui Minitab. Mungkin bisa di next. Nah, di sini ada Minitab-nya, bisa dilihat sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, berdasarkan gambar di atas, dapat diperoleh bahwa gambar tersebut menunjukkan antara jumlah kemiskinan pada kabupaten atau kota Y dengan jumlah penduduk pada kabupaten atau kota X1 memiliki hubungan linear berbanding lurus antara jumlah kemiskinan pada kabupaten atau kota Y dengan kemiskinan kota Y2. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya akan dilakukan pengujian kolerasi antara dua variabel tersebut. Nah, di sini ada terlihat tabelnya hasil dari uji kolerasi menggunakan Minitab 19. Di mana jika kita menggunakan Y, X1, nilai kolerasi yang didapat yaitu 0,651 dan p-value-nya 0,000. Di mana kita saat menggunakan Y, X2, maka didapatkan nilai kolerasi minus 0,536 dan p-value-nya 0,001 dan X1 X2 didapatkan nilai kolerasi min 0,410 dan p-value yang didapatkan 0,011. Nah, untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikan 0,05 didapatkan tolak H0 karena p-value lebih kecil dari A, artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respons dengan kedua variabel prediktornya, di mana nilai kolerasi antara dua variabel Y dan variabel X1 sebesar 0,651 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding terbalik, namun cukup kuat dikarenakan mendekati nilai 1. Nilai kolerasi antara variabel Y dengan variabel X2 sebesar minus 0,536 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding terbalik namun lemah karena mendekati nilai 0. Adapun analisis model regresi berganda, analisis regresi linear berganda ini dilakukan dengan menggunakan software berupa aplikasi Minitab. Nah, model regresi ini dilakukan untuk memprediksi nilai dari kemiskinan pada kabupaten atau kota apabila mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Minitab untuk dapat langsung menemukan persamaan model regresi linear berganda terdapat suatu data. Nah, analisis model regresi berganda ini seperti pada tabel yang terlihat di layar Anda. Adapun interpretasi hasil analisis regresi berganda dari hasil analisis